Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Prasetyo dengan NIM 164221059. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori normatif media dan bagaimana posisi media masa di Indonesia dilihat dari perspektif teori ini. Saya juga akan memberikan tanggapan apakah media di Indonesia masih menjalankan peran normatifnya dalam demokrasi serta beberapa contoh kasus terkini. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu teori normatif media. Secara sederhana, teori ini menjelaskan bagaimana media dapat seharusnya berperan dalam masyarakat. Ada beberapa model utama dalam teori normatif, diantaranya teori otoritarian. Jadi dalam model ini, media dikontrol oleh negara, tujuannya adalah menjaga stabilitas dan ketertiban. Jadi kebebasan pers sangat terbatas. Berikutnya terdapat teori libertarian. Di sini media diberikan kebebasan penuh untuk melaporkan apapun, asumsinya kebenaran akan muncul jika setiap orang bebas menyuarakan pendapatnya tanpa batasan. Yang ketiga ada teori tanggung jawab sosial, yang dimana model ini masih memberikan kebebasan pada media, tapi mereka juga memiliki tanggung jawab sosial. Jadi media harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar dan membangun masyarakat. Dan yang terakhir, yakni teori Soviet, yang dimana teori ini berlaku di negara komunis, di mana media menjadi alat negara untuk menyebarkan ideologi tertentu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita idealnya mengadopsi teori tanggung jawab sosial yang di mana media bebas tetapi harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Sekarang bagaimana posisi media massa di Indonesia menurut teori normatif ini? Seperti yang sudah saya sebutkan, secara teori Indonesia menganut teori tanggung jawab sosial. Artinya media harus bebas tetapi tetap bertanggung jawab secara sosial. Namun kenyataannya tidak semudah itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi, terutama dari segi independensi media. Di Indonesia sendiri banyak media besar dimiliki oleh konglomerat yang juga terlibat dalam politik, sehingga muncul konflik kepentingan. Selain itu, ada juga regulasi seperti UU ITE yang seringkali digunakan untuk menekan kebebasan pers. Ini membuat kebebasan media menjadi tidak sepenuhnya terjamin meskipun idealnya seharusnya harus bebas. Sekarang mari kita lihat pertanyaan utamanya. Apakah media di Indonesia masih menjalankan peran normatifnya dalam demokrasi? Dan yang seperti kita ketahui, media memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi. Mereka berfungsi untuk memberikan informasi yang objektif dan kritis kepada publik, sehingga masyarakat bisa membuat keputusan yang tepat. Namun, ada beberapa tantangan besar di sini, yang dimana media seringkali terpecah belah oleh kepentingan politik dan ekonomi. Bahkan media yang lebih memihak atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu daripada memberikan informasi yang netral. Nah, untuk memperjelas hal ini, saya akan memberikan contoh kasus yang masih terjadi hingga sekarang. Seperti halnya yang pertama, kasus pemilu dan pemberitaan politik. Jadi di setiap pemilu, media seringkali terbagi berdasarkan kepentingan politik pemiliknya. Misalnya pada Pilpres 2024 kemarin, misalnya beberapa media tampak jelas memihak pada satu kandidat dan menggambarkan kandidat lainnya secara negatif. Hal ini membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang objektif dan seimbang. Berikutnya yakni berita hoax dan sensasional, yang dimana media digital juga menghadapi masalah dengan penyebaran hoax dan berita sensasional, dan banyaknya platform online yang lebih fokus pada clickbait daripada memberikan informasi yang benar. Jadi ini berbahaya karena hoax dapat merusak proses demokrasi dengan memberikan informasi yang salah kepada publik. Dan berikutnya terdapat pengawasan terhadap pemerintah. Namun di sisi lain, ada juga media yang masih kritis terhadap pemerintah. Seperti halnya pada media seperti Tempo seringkali melakukan investigasi terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan,
beberapa media tetap menjalankan peran penting mereka dalam menjaga demokrasi yang ada di Indonesia. Sebagai kesimpulan, posisi media di Indonesia menurut teori tanggung jawab sosial idealnya adalah sebagai penjaga tanggung jawab sosial dan demokrasi. Namun, kenyataannya media masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga independensi mereka. Meskipun begitu, kita tetap melihat bahwa media memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi meski dengan keterbatasan. Itu mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.